Minta izin. Oke, di itu ya, setujui. Oke. Nah, Ya, Ustaz. baik, syafahumullah. Oke, kita sandingkan di sini supaya lebih kelihatan jelasnya perbedaannya ya. Bentar. Ini syafakumullah. Ya, syafakumullah. Syafakumullah sama syafahumullah. Syafahum. Ya, syafahumullah. Ya, ini benar ya, doa-doa ini mungkin pada saat-saat ini sering kita ucapkan ya untuk teman-teman kita ya, saudara-saudara. Syafahumullah ya, semoga mereka. Ya, jadi hum di sini bermakna apa? Mereka. Mereka ya, mereka. Oke. Hum sebenarnya bermakna mereka laki-laki. Tapi bisa masuk di sini juga perempuan. Ya, kum juga sama mereka laki-laki dan masuk di sini juga perempuan. Ya. Tetapi kalau khusus untuk perempuan sendiri, nah ini agak berbeda. Karena kalau khusus untuk perempuan sendiri, misalnya di grup itu semuanya perempuan ya, nggak ada laki-laki, ustadznya nggak usah dipakai lah gitu kan. Ya, misal. Nah, itu bahasa Arabnya adalah syafa. Kalau mereka syafahunnallah ya, syafahunna. Oke, ini kita Ana udah screenshot ya, ini juga direkam, nanti Ana kirimkan di grup. Oke. Jadi kalau untuk perempuan ya, untuk perempuan ini berarti syafa ya syafakunnallah. Ya, syafakunnallah. Khusus perempuan aja. Jadi laki-laki nggak ada di situ. Jadi tidak ada nggak ada laki-laki. Ya. Syafakunnallah. Ini kalian. Maaf, kalian ya. Kalian. Ayo. Tadi Afwan bentar ya. Tadi itu bentar kayaknya ada yang salah deh tadi. Bentar kita kembali. Oke. Ya ini salah ya, Afwan. Ini salah. Tadi pas baru nulis ternyata kalian itu baru satu kali tadi ya. Oke. Sini kalian ya. Jadi kum itu artinya kalian ya, bukan mereka. Kalian ya. Kalian laki-lakinya. Kalian laki-laki, kalian perempuan, ini masuk di sini. Kalau campur antara laki-laki dan perempuan, maka pakainya kata ganti laki-laki. Ya. Tetapi kalau ada perempuan saja banyak, maka kata gantinya yang tadi. Ya, ini kita oke. Kemudian ya. Jadi yang tadi syafakunnallah ya, syafahunnallah dulu. Syafahunna ini mereka. Syafahunna. Oke. Syafahunnallah. Ya, kalau hunnallah berarti apa? Semoga mereka. Ya, semoga mereka di sini mereka perempuan atau laki-laki? Perempuan. Ya, mereka perempuan. Ya, syafahunnallah ya, semoga mereka ya perempuan ya Allah sembuhkan. Ya, kalau kalian berarti syafakunnallah ya, kunnallah ya, syafakunnallahu. Ya, ini terbiasa insya Allah kalau sering dibaca ya, sering diucapkan ya, dikonekkan dengan siapa yang kita ajak bicara atau siapa yang kita sedang bicarakan, ini terbiasa insya Allah ya, terbiasa. Jadi wah banyak banget ya Ustaz ya, Allah bisa karena biasa insya Allah ya. Jadi seperti itu memang harus dihafal. Syafakunna ya, kalian. Kalau kunna di sini berarti kalian ya, khusus perempuan ya, ustadznya nggak ada, orang-orang laki-lakinya nggak ada ya. Di grup itu cuman ada kita-kita aja, ibu-ibu gitu ya. Jadi syafakunnallah ya, semoga kalian ya Allah Allah sembuhkan. Nah, bisa ya. Jadi kesimpulannya memang ada perubahan-perubahan domir kata ganti ya, sebagaimana dalam bahasa kita juga ya, cuman dalam bahasa kita untuk satu katanya terkumpul dalam satu kata nggak ada, harus kalian perempuan atau kalian aja, nggak ada kata perempuannya ya, kalian ya, semoga kalian, nggak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Taip. Pertanyaan lagi? Dan ini semuanya seperti doa-doa tadi ya, jazakunnallah, jazahunnallahu khairan. Nah, Ustadz, taip. Nah, menghitungnya setelah 2 orang ya, dikatakan mereka atau kalian? benar. Ya, setelah 2 orang. Kalau 2 ini masih ada lagi. Tapi kita ambil dulu yang satu sama yang banyak aja dulu. Ya. Atau 2 orang kita pakai yang banyak dulu nggak apa-apa ya, untuk melatih. Ya. Kalau Kalau yang 2 untuk orang amannya Ustadz, ya. misalnya kalau itu kan ada
ada untuk mereka perempuan, mereka Benar, laki-laki. ya. Kalau penggunaan mereka laki-laki kan bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan, sekalipun di situ tidak ada laki-laki ya Ustaz. Ya, benar. Misalnya. Jadi kalau apa namanya untuk amannya, misalnya kita mendengar ada orang meninggal, ya maaf, ya ada yang meninggal tetangga misalnya. Ya, kita mau doakan ya Allahumma ghfir lahu apa Allahumma ghfir laha. Ya, kan untuk yang meninggal juga ada cara mendoakan. Nah, ini biasa kita taruh aja di apa namanya? Sudah ada formatnya untuk doa. Jadi Allahumma ghafir lahu kemudian garis miring ha. Ya, Allahumma ghafir lahu maghfir laha ya warhamhu warhamha wa'afihi wa'fu anha. Ya, seperti itu. Atau mau secara umum kita pakai yang domir laki-laki nggak apa-apa. Ya, pakai domir yang laki-laki untuk secara umum ya. Jadi kita nggak tahu dia laki-laki atau perempuan, kita pakai domirnya domir laki-laki. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya terjawab Bu siapa tadi menjawab? Bu Diana ya? Iya. Ayo. Nah, jadi seperti itu untuk amannya. Ya, kalau banyak kita pakai yang tadi, domir laki-laki. Dan seperti itu aturannya ya. Makanya dalam Al-Quran itu perintah-perintahnya itu perintahnya dalam bentuk ke laki-laki. Apakah cuma laki-laki yang diperintahkan sholat? Enggak, ya perempuan juga. Apakah laki-laki yang diperintahkan hanya laki-laki yang diperintahkan zakat? Tidak, perempuan juga. Ya seperti itu karena dalam eh, perintah umum atau domir secara umum itu dipakainya yang laki-laki, jadi masuk di situ perempuan maupun laki-laki. Tapi ketika ada untuk khusus perempuan, ya maka itu domirnya sendirian. Ya makanya ada namanya surah An-Nisa. Suratun Nisa ya, surah An-Nisa di situ membahas tentang hukum-hukum tentang wanita, maka di situ domir-domirnya lihat ya, domir-domirnya khusus untuk perempuan karena laki-laki tidak masuk di situ. Nah, oke. Okay. Kita lanjut. Nah, Wasil, ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke dan pembahasan kita ini ya, kata ganti ini. Insya Allah kita akan bahas. Oke, sekarang kita masuk ke ini udah disediakan ya, anak udah sediakan. Baik. Kita screenshot dulu. Baik. Gimana Bu Ami yang bertanya? Sudah jelas? Alhamdulillah Alhamdulillah. jazakallah khairan Ustaz. Jazak wa jazakillahu khairan. Ayo wa jazakillahu khairan. Baik. Nah, mumpung di sini ya juga Ana jelaskan sedikit, bukan jelaskan ya, Ana ingatkan kalau untuk mendoakan jazakallah itu harus ada kata khairan di belakang. Ya. Karena kalau jazakallah saja, ya jazakallah artinya semoga Allah membalas kamu. Ya ini bisa syarran, bisa khairan, bisa yang baik, bisa yang buruk. Ya. Jadi harus disempurnakan doanya. Ya, disempurnakan doanya jazakallahu khairan ya atau wa jazakillahu khairan. Jadi ada kesempurnaan doa di situ. Nah, walaupun yang dimaksud dalam hati kita adalah yang tentunya yang baik-baiknya gitu ya. Taib. Kemarin kita sudah sampai di halaman 55 ya. 55. Tapi belum semuanya. Benarkah? Belum, iya. Baru sampai 55 3 baris ke bawah yang belum. Iya. Iya, 55. 3 baris ke bawah yang belum. Oke. Oke. Bentar ya, Ana terima telepon bentar. Maaf. Nah, Ana izin bentar ya, mau angkat jemuran. Ana disuruh sama bini ini, bentar ya. Jangan lari Ustaz, nanti kepleset. Pelan-pelan aja. Tape. Bentar. Iya nih mendung banget ya. Mendung banget. Iya, anginnya juga gede. Iya. Kadang panas tiba-tiba hujan ya. Iya. Padahal Juni biasanya panas, Juni Juli. Kemarin kan gempa di Jogja. Iya ya. Iya.
5 skala Richter. Wah, lumayan itu. Baru dengar saya, Bu. Itu berita gempa sampai tertutup sama berita COVID ya. COVID, iya. COVID terus. Iya. Kayaknya kita sekarang nggak benar-benar nggak bisa kemana-mana ya. Ke Bandung nggak bisa. Ke Jakarta aja saya ragu deh. Iya. Saya di rumah aja, keluar pagar aja saya nggak berani, Bu. Ya, saya di rumah aja, di dalam belanja. Itu kan ada pembantu tetangga yang pulang pergi. Jadi dia pembantu saya itu disuruh pulang dulu di rumah. Karena terus belanja gimana, Bu? Pikirannya belanja. saya minta kakak saya nganter. Jadi saya enggak. Oh. Ya, sesedikit mungkin orang ke pasar, saya juga gitu. Udah dia yang belanja, dia kan datang juga pulang pergi, ya udah satu orang aja. Oh. Nah, oke. Baik. Kita mulai? Iya, Ustaz. Ya, fun. Baik, gimana tadi ya? Jadi 3 baris dari bawah ya, belum ya? Iya. Ya, 3 baris dari bawah belum. Ini kita murojaah lagi nggak apa-apa, Dak? Gimana? Iya, Ustaz. Jadi kita murojaah lagi dari pertama ya. Jadi bacaan-bacaan yang panjang seperti ini sebenarnya harus paling tidak ya minimal 3 kali ya, kita harus ulang. Dan kalau ibu-ibu punya waktu di rumah ya, dan itu mungkin sangat ya 25% lah, ada yang membaca, ada yang enggak ya, bisa dimaklumi ya. Jadi di sini tempat kita untuk memurojaah ya, murojaah karena di rumah mungkin belum bisa kita alokasikan waktu untuk murojaah sendiri. Jadi kita murojaah di sini bareng-bareng ya. Kita buka lagi dari awal Ad-Darsul Ashir, pelajaran yang ke-10. Kita ambil cepat ya, kita ambil cepat. Oke, Bu Rina bergabung. Baik. Nah, kita sapa dulu ya Bu Rina. Ya, mic-nya belum nyala. Taib, sudah nyala ya. Nah, kaif haluki Bu Rina? Bikhair? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Taib. Taib, gimana tadi izin ini Bu ya? Bu Rina ya? Iya, Ustaz. Tapi alhamdulillah sudah ya. Sudah selesai. Ya, alhamdulillah. Taib. Kita akan ulang ya, kita akan ulang cepat ya untuk merefresh, untuk mengulang lagi memori kita ya, supaya paling tidak walaupun tidak bisa lupa, Anda lupa Ustaz, nggak apa-apa ya. Di sini kita makanya kita murojaah ini adalah untuk mengingatkan kembali ya. Jadi bukan untuk nakut-nakutin nggak bisa, enggak. Jadi kita di sini kalau lupa alhamdulillah, berarti ada kesempatan di sini kita untuk mengulang kembali ya, mengulang kembali ya, diingatkan kembali. Taib. Kita akan mulai dari Bu Budi ya, Bu Budi tadi ya. Bu Budi, kemudian Bu Ami ya, Bu Diana, Bu Diana dulu baru Bu saya, Ustaz. Iya, Bu Diana dulu. Oke. Oke, Bu Diana ya, Bu Ami, kemudian Bu Wulan, kemudian Bu Novi ya. Bu Is ya. Bu Is ya, kemudian Bu Novi, terakhir Bu Rina. Oke, itu urutannya ya. Mudah-mudahan ingat, ntar Ana juga agak sedikit itu ya. Oke, nggak apa-apa. Itu mengurut aja supaya kita urut ya sesuai dengan masuknya tadi. Taib. Jadi satu orang satu baris ya, satu orang satu baris aja nggak apa-apa. Jadi terserah dapat menjawab atau dapat pertanyaan diterjemahkan langsung. Taib, tafadhali Bu Budi. Ya. Ya, yang ini silakan. Hamidun. Man anta? Aywa. Hamid, dari mana kamu? Aywa. Man anta. Apa arti man anta? Ya, man apa arti dari man? Mana kamu? Siapa? Ya, man. Siapa, bukan dari mana ya? Kalau dari mana? Min aina. Min aina. Aywa. Kalau dari mana artinya min aina. Anda? Kalau man anta, siapa kamu? Siapa kamu? Ya, siapa kamu? Naam, ahsanti. Taib. Ba'dahu tafadhali Bu Diana. Ya. Tafadhali Bu Diana. Muhammad, ana qalibun bil jami'ati. Aywa, bil jami'ati. Naam, ahsanti ya. Ana talibun bil jami'ati. Oke, dibaca semuanya karena kita lagi belajar nahwu. Naam, ahsanti ma'nahu. Saya seorang mahasiswa di universitas. Di universitas. Naam, ahsanti bi ya. Bil jami'ah artinya fil jami'ah. Jadi bi yang di sini itu bermakna fi.
Ya, binya bermana fi. Taib, ahsanti. Sahih. Bu Ami, tafadhali Bu Ami. Ya, yang berikutnya. Inilah. A'anta tolibun jadidun. Aywa, tolibun, tonya panjang. Oh, Tolibun, ya. jadidun, aywa. Ustadz, saya tanya dulu deh. Kalau Nah, bahasa Arab gini, kita aywa. bacanya harus bertajwid juga. Kayak ini a'anta harus gitu. Nggak perlu. Oh, ya. Ya, nggak perlu ya. Jadi kalau untuk yang seperti ini, ya untuk bahasa Arab itu tidak perlu untuk pakai tajwid. Tapi tapi kalau baca Quran harus pakai tajwid. Ya, dan itu spesialnya Quran. Ya, spesialnya Quran adalah kita spesialkan bacaan Al-Quran dengan tajwidnya. Ada ikhfanya, ada izhar, ada dengungnya. Ayo, seperti itu. Nah, Artinya, A'anta, apakah kamu mahasiswa baru? Jadidun apa sih? Baru kan ya Ustaz? Benar, baru ya. Jadidun baru. Ya, anta talibun jadidun, apakah kamu mahasiswa yang baru? Ya, yang baru. Ya. Di sini kita ingatkan lagi di sini namanya apa? Jadidun? Nah, Sifat. Ya, sifat atau dalam bahasa Arabnya apa? Na'at. Ya, ini na'at. Aywa, nam. Ahsanti, sahih. Ba'dahu Bu Wulan, tafadhali. Naam, ana talibun jadidun. Iya, saya siswa baru. Aywa, nam. Ahsanti. Saya mahasiswa ya. Di sini kita lagi belajar mahasiswa karena di sini sekolahnya di mana? Al-Jami'ah. Aywa, Al-Jami'ah artinya universitas. Nah, taib. Ba'dahu setelahnya Bu Is ya. Tafadhali Bu Is. Ya. Hamid, min aina anta? Aywa. Dari mana kamu? Aywa, dari mana kamu? Yang ini ya, min aina anta. Ya, tadi Bu Budi man anta ya, man anta, siapa kamu? Kalau ini min aina anta, dari mana kamu? Nam, ahsanti. Taib ba'dahu Bu Novi, tafadhali. Ana minal Hindi. Saya dari India. Aywa, nam, ahsanti. Ana minal Hindi. Saya dari India. Taib, sahih, ahsanti. Taib ba'dahu Bu Rina ya. Tafadhali Bu Rina. Mas Muka, Aywa. siapa namamu? Aywa, siapa namamu? Nam, ahsanti, sahih. Taib. Kita rubah layarnya ke bawah. Oke, sekarang berarti kita kembali ke Budi. ya, Bu Budi. Tafadhali Bu Budi. Muhammad, Ismi Muhammad. Aywa. Ismi Muhammad. Saya Muhammad. Nama saya Aywa. Muhammad. Nama saya Muhammad. Ya, di sini boleh. Kalau misalnya bukan keceplosan ya, karena itu memang qalqalah itu memang dalam tajwid maupun bukan tajwid bisa muncul ya. Muhammad bisa ya. Muhammad. Nah, jadi bukan nggak boleh tajwid ya, bukan begitu ya. Tadi apa namanya? Yang terlalu apa namanya? Terlalu kelihatan bahwa itu kita lagi bertajwid, pakai tajwid itu ikhfa ya, ikhfa. Min aina anta. Nah, ini kemudian didengungkan panjang, ini kelihatan banget apa namanya? Oh, ini lagi pakai tajwid. Ya, tetapi kalau qalqalah kayak qalqalah kemudian apa namanya? Hukum-hukum yang lain ya, yang lafadz Allah tebal tipis ini kan memang seharusnya seperti itu. Ya. Yang kelihatan itu adalah tajwid, kita benar-benar pakai tajwid itu ketika tadi ya, pertanyaan Bu Ami tadi. Min a'anta, ya di situ nun sukun bertemu ta. Hukumnya ikhfa hakiki, harus disamar-samarin. Nah, ini nah itu sudah masuk ilmu tajwid. Nah, jadi ikhfa itu memang identik, dia adalah masuk lebih identik dengan bahwa itu adalah tajwid ya. Kita lagi belajar tajwid ya, diperbaiki. Kalau tidak ikhfa, kalau tidak kita ikhfakan, kita tidak gunakan, kita tidak samarkan, maka ini berkurang ya, berkurang cara apa tidak sempurna cara membacanya kalau kita baca Al-Qur'an. Ya, tapi kalau baca yang seperti ini maka malah jadi aneh ya kalau pakai ikhfa. Nah, taib. Ba'dahu, setelah Bu Budi, tafadhali Bu Diana. Hamid, wa man hadzal fatah alladhi ma'aka? Aywa.
Dan siapa pemuda ini yang bersamamu? Aywa, dan siapa pemuda ini yang bersamamu gitu ya. Dan siapa pemuda ini yang bersamamu? Wa man hadzal fatal ladzi ma'aka? Taib, ahsanti, sahih. Ba'dahu tafaddali Bu Ami. Huwa zamili. Aywa. Ma'nahu? Zamili apa sih Ustaz? Zamil ya, dari kata zamil. Mana zamil? Zamilun artinya sadiqun atau sahib. Mana sahib? Oleh. Sahibun. Sahib, teman. Ya. Oh. Sahabat gitu kali ya? Sahabat, ya, sahabat. Zamil ya, teman, sahabat, ya, sahih. Kemudian kalau huwa zamili, ya di belakangnya ada kata zamili, bukan zamilun tapi zamili, ada ya sukun di belakang. Ini bermakna apa? Dia teman saya. Ya, kitabun kitabi, buku saya. Ya, kolamun pulpen, kolami, pulpen saya. Ya, kita akan pelajari nanti di latihan ya. Kita akan kita akan membahas tentang kata ganti. Kamu ya, kata pemilikan ya, lebih pada pemilikan ya, kamu, saya, dia. Ya, kita akan ambil insya Allah. Taib. Nah, ya silakan Jadi pertanyaan. ini artinya kamu Huwa. sahabatnya. Apa arti huwa? Apa arti huwa Bu Ami? Kamu Huwa. bukan sih huwa? Kalau anta kamu. Kalau huwa? Saya. Dia. Oh. Dia laki-laki. Kalau dia perempuan apa? Ada masih ingat? Hia. Ya, ada hia, ada huwa ya. Ada huwa, ini hia. Ya. Hia. Kalau hia perempuan, dia perempuan. Iya, perempuan. Ya, dia laki-laki. Tadi Bu siapa tadi menanya? Bu Budi. Ya, tafadhali Bu Budi. Ada tetangga saya namanya Jamil itu Ustadz. Ya, itu bisa kalau Jamil orang Indonesia. Ya, kalau Jamil ya. Kalau Jamil yang di Indonesia biasanya pakainya yang Jamil, pakai jim. Ya, bukan yang Zamil tapi yang Jamil. Ya, Jamil apa arti Jamil? Ya, Jamilun. Bentar, oke. Kalau Jamilun ini artinya kalau laki-laki kita bilang, kalau untuk laki-laki tampan. Ya, kalau perempuan Jamilah. Ada tak marbuto di belakang ya. Jamilatun ini perubahan dari kata Jamil menjadi Jamilah. Ini kalau laki-laki kita bilang Jamil ya, dalam bahasa Arab artinya cakep. Ya, perempuan berarti cantik. Ya, gitu Jamil sama Jamilah. Ya, nah. Bisa ya. Jadi kalau untuk di Indonesia biasanya lebih pada yang ini, Jamil, bukan Zamil tapi bukan Jamil ya. Ya, pakai Jamil ya. Biasanya nama yang ini yang dipakai. Nah, untuk nama. Taib. Ahsanti. Sekarang berarti Bu Saya. Ya, Bu Bulan. Tafadhali Bu Bulan. Ya. Ahwa. Ini apa ini Ustaz? Ahwa aidon ya, ahwa aidon. Ahwa aidon minal hindi. Benar. Aidon itu apa? Aidon artinya juga. Oh. Ya, aidon artinya juga. Ahwa aidon. Ya, coba dihubungkan terjemahannya gimana? Ahwa, apa arti ahwa? Apakah dia juga dari India? Aywa, nam ahsanti ya. Ahwa aidon minal hindi. Ya, aidon ini boleh ditaruh di depan, ya, boleh ditaruh di belakang, boleh ditaruh di tengah. Ini tidak masalah ya. Aidon, ahwa bisa ya. Aidon huwa gitu. Aidon huwa minal hindi. Juga dia dari ya, atau ahwa minal hindi aidon, taruh di belakang juga bisa ya, ditaruh di belakang juga bisa. Aidon. Nah. Tip. Ahsanti. Setelahnya Bu urutannya nih, coba kita lihat dulu. Bu Is ya, tafadhali Bu Is. Nah. La huwa minal yabani. Aywa, ma'nahu? Tidak. Oke. Dia dari Jepang. Aywa, dia dari Jepang. Nah, ahsanti sahih. Jadi pertanyaan A ya, apakah ini jawabannya cuma dua ya, na'am atau la. Taib, ahsanti. Setelahnya Bu Novi, tafadhali. Masmuhu. Aywa, masmuhu artinya siapa nama dia? Ya, siapa nama dia, atau bahasa kita siapa namanya gitu ya. Oh, siapa namanya? Siapa namanya? Nah, ahsanti. Ba'dahu tafadhali Bu Rina. Ustaz. Nah. Muhu Hamzatu. Aywa. Namanya Hamzah. Aywa, namanya Hamzah ya, namanya Hamzah. Jadi ada Hamzah, ada
Ada hamzah, ada hamzah. Ini hati-hati ketukar ya. Hamzah. Nah, kalau Ustaz, hamzah kita lihat. Ustaz, Afwan. Nah, silakan Bu. Kalau masmuhu itu laki-laki ya, Ustaz. Masmuhu, benar. Kalau masmuka, Laki-laki juga, tapi kamu, siapa nama kamu? oh, Nah, kalau dalam bahasa laki-laki juga. ya, Bedainnya laki-laki juga, gimana tapi jadi Ustaz pakai ininya? jadi kalau kita mau nanya siapa nama dia laki-laki ya. Nama dia berarti kita pakai masmuhu, siapa nama dia atau siapa namanya? Oh, ini dia ya. Ya, dia ya. Tapi kalau yang kamu kita ajak bicara langsung orangnya siapa nama kamu? Mas Muka ya, Mas Muka. Dua-duanya laki-laki. Ya. Baik Ustaz. Baik, nah, ahsanti. Ya. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanya karena kalau ditunggu nanti habis biasanya lupa ya, pertanyaannya dilupakan. Baik. Enggak apa-apa. Iya Ustaz mau nanya juga itu Nah. mah bukannya apa? Ya, benar ya. Kemarin kita bahas ini ya. Kenapa dipakai untuk menanyakan nama di sini? Harusnya kan kalau dalam bahasa Indonesia kita bilang siapa? Ya, siapa namamu? Harusnya apa? Man ismuka. Benar gak? Harusnya begitu ya. Tapi karena nama itu bukan orang. Ya, ini kita harus ini dulu ya. Kita harus setujui dulu nih. Nama itu orang atau bukan orang? Apa kata benda? Kata benda. Kata benda ya, nama, bukan orang ya. Jadi orangnya iya si Muhammad, tapi namanya dia Muhammad itu kata benda. Jadi bukan orang ya. Karena dia hanya sekedar alamat ya, sekedar sebuah label untuk dilabelkan kepada si Muhammad. Jadi nama itu adalah kata benda bukan manusia. Maka kita mau nanya sesuatu yang bukan berakal, yang tidak berakal, maka kita pakainya ma. Dan ini yang dipakai oleh orang barat. Dia nggak bilang who. Benar nggak? Bukan he is your name ya, tapi dia what. Ya, ini terjemahan bisa kita terjemahkan dari bahasa Inggris seperti itu juga, dia pakai what ya, what bukan pakai who, bukan siapa. Nah, ya Indonesia yang Masya Allah adabnya tinggi ya. Jadi benar-benar nama itu kalau kita bilang apa nama kamu ya apa itu ya, kan, ya. Nama tuh gantinya benar. Orang itu. Gantinya jadi, orang benar ya, itu di Indonesia seperti itu. Nah, taib ahsanti ya, pertanyaannya bagus taib. Jadi anak ulang sekali lagi, karena nama itu bukan orang, ya nama itu adalah kata benda tidak berakal, maka dia pertanyaannya pakai ma. Seperti kita menanyakan pulpen, ma hadza, ya apa ini? Ya hadza qalamun, ini pulpen. Beda kalau kita nunjuk si Muhammad, kita nggak bisa bilang ma hadza, tapi man, ya man hadza, siapa ini baru. Ya seperti itu ya. Nah, ahsanti. Suaranya walaupun cepat, suaranya putus-putus enggak ya? Enggak ya? Baik, taib. Bagus ya. Oke, alhamdulillah. Taib. Tadi sampai Bu Rina ya? Iya. Nah, sampai Bu Rina berarti sekarang kita kembali lagi ya, Bu Budi, tafadholi. Ya. Ismuhu sudah? Ismuhu tadi sudah ya, ismuhu. Ya. Ma lughatuka ya Muhammadu. Ya, ma lughatuka ya Muhammadu. Oke, nah. Ma'nahu. Ma lughatuka. Lughatuka itu. Ya, lughah. Mana lughah? Kita sekarang lagi belajar lughah Arabiyah. Bahasa. Aywa, bahasa. Ma lughatuka. Apa bahasanya Muhammad gitu ya? Ya, apa bahasa kamu? Ini si Muhammadnya langsung diajak bicara. Karena pakai K ya untuk pertanyaan pakai K, benar. Pakai K di sini berarti si Muhammadnya kita lihat dari cara dia berbicara, si Hamid berbicara kepada si Muhammad langsung. Bukan dia tanya ke orang lain. Ya, tapi dia tanya si Muhammad, ma lugotuka ya Muhammad. Ya, bahasa kamu apa Muhammad? Ya, gitu ya. Begitu ya. Bahasa kamu apa wahai Muhammad. Nah, ahsanti. Lihat di sini kenapa pakai ma? Karena bahasa itu kata benda bukan dia masuk ke kategori yang tidak berakal. Nah, ahsanti. Taib, ba'dahu tafadhali Bu Diana. Lughatil urdiyatu. Aywa lugoti kalau kita mau potong-potong lugoti al-urdiyatu atau lugotil urdiyatu. Nah, ma'nahu? Artinya?
bahasa saya bahasa Urdu. Ayo, bahasa saya bahasa Urdu. Bahasa saya adalah bahasa Urdu. Naam, ahsanti, sahih ya. Bahasa saya adalah bahasa Urdu. Taib. Sahih. Naam. Ba'dahu, tafadhali Bu Ami. Ahia lugotun sahlatun. Ahiyanya, ini ketemu lagi ya. Ahia. Tadi ahua ya. Ahia perempuan ini berarti Ustaz ya. Berarti. Kalau hiya di sini iya benar, dia muannas, tapi kita harus tahu kata ganti ini kembali ke kata apa? Atau menunjuk ke kata apa nih? Bahasa logot. Kata bahasa ya, ke kata bahasa yang tadi ya. Bahasa apa yang dimaksud tadi? Bahasa Al-Urdiyah, bahasa Urdu. Ya. Ahiyah maksudnya dia, yaitu bahasa Urdu tadi itu lugotun sahlatun. Apa arti lugotun sahlatun? Kalau sahlatun apa sih Ustaz? Sahlatun artinya mudah ya. Mudah. Nah, berarti bahasa apakah yang mudah dia? gitu. Ya. Coba kalau di semuanya terjemahan secara keseluruhan. Apakah bahasa Urdu itu bahasa yang mudah gitu ya Ustaz? Aywa, naam, ahsanti, sahih ya, begitu cara menerjemahkannya. Apakah bahasa Urdu itu bahasa yang mudah ya, lugatun sahlatun. Naam, ahsanti. Ba'dahu Bu Iis ya, tafadhali Bulan. Naam. Hiya lugotun sahlatun. Aywa. Iya, betul. Bahasa Urdu itu bahasa yang mudah. Aywa, bahasa Urdu itu adalah bahasa yang mudah. Naam, ahsanti, sahih. Baik. Ba'dahu Bu Iis, tafadhali. Hamzatuh ma lughatuhu. Aywa. Dan Hamzah apa bahasanya? Nah, di sini jadi orang ketiga si Hamzah. Berarti si Hamzah jadi orang ketiga. Ya, bukan lugotuka tapi lugotuhu. Ya, nah, artinya coba diulang tadi. Dan Hamzah apa bahasanya? Aywa, nah, ahsanti. Dan Hamzah, ya, si Hamzah itu bahasanya apa? Ya, kalau bahasa kita seperti itu. Nah, ahsanti. Taib, Bu Novi, tafadhali. Panjang lagi Ustaz. Ini kemarin kayaknya ya, yang dapat minggu kemarin Bu Novi yang ini. Iya. Kalau nggak salah ingat, ya, kayaknya yang ini juga nih. Rezeki. Ustaz itu tulisan apa sih Ustaz? Korea ya? Itu tulisan Jepang ini maksudnya apa sih Ustaz? Ya, ini anak nggak tahu nih. Yang sudah pernah belajar silakan boleh dibagi. Kemarin siapa kemarin ya yang itu artinya Lugotul Yabaniyatu. Ya. Lugotul Yabaniyatu mungkin ya. Ini karena di sini kan ada di bawahnya. Iya, di bawahnya ada ya Al-Lugotul Yabaniyatu. Ini nulisnya ya kali. Ya capek. Ini caranya bisa kita ambil HP ya, HP nanti kemudian ambil Jawa lagi repot kan. Ini bisa pakai Google Translate di foto. Ya, langsung ke foto dia ya, pakai bahasa Jepang ya. Taib. Lugotul Yabaniyatu. Lugotuhul, bukan lugotul tapi Lugotuhul. Ya, benar. Lugotuhul Yabaniyatu wahia lugotun so'batun. Naam, aywa. Ma'nahu? Bahasanya Hamzah adalah bahasa Jepang. Benar, seperti itu. Oke. Wahia. Dan dia di sini siapa yang bahasa maksudnya? Jepang. Ya, bahasa Jepang ya. Nah, dan dia adalah bahasa yang sulit. Aywa, bahasa yang sulit. Ya, naam, ahsanti. Taib. Ya, Lugatul Yabaniyah aja ini jadi panjang begini ceritanya gimana ya? Jadi kalau apa namanya? Enggak, orang Jepang kalau belajar kalau ikut lomba nulis, ya, ini bisa ketinggalan ya sama tulisan Arab. Ya. Dia banyak ininya ya. Oke. Ya, tapi kita nggak tahu ya, tiap bahasa itu punya karakternya sendiri ya. Kita nggak tahu apa yang maksudnya apa gitu kan. Kayak naat man'ut kok bisa ada naat. Ya, Indonesia kan simple. Kalau bahasa Jepang satu huruf, satu kotak itu dia punya makna satu kata justru Ustadz. Oh gitu, Masya Allah. Kok bisa jadi panjang begitu ya? Padahal cuma ceritanya panjang juga. Bahasa Jepang. Ya. Ini coba ya dari kemarin anak itu ya.
Karena belum kepikiran mau ambil taran, lihat di Google Artinya. ya, bisa dilihat di Google nanti ya, insyaallah. Taib, lughatuhul yabaniyah tuh, lughahnya bahasanya si Hamzah ya bahasa Jepang, dan dia yaitu bahasa Jepang adalah bahasa yang sulit ya, bahasa Sulit. yang sukar. Naam. Ahsanti, tayyib. Bu, sekarang berarti Bu Rina. Tafadhali Bu Rina. Ya Ustaz. Aina abuka ya Muhammadu. Ya. Di mana bapakmu ya Muhammad? Aywa ya Muhammad. Ya Muhammad. Ya artinya apa ya? Wahai. Wahai. Ya, wahai Muhammad. Naam. Ahsanti ya. Di mana bapakmu wahai Muhammad? Naam. Ahsanti. Taib. Ba'dahu ya, kita kembali ke Bu Budi, tafadhali. Ya. Salahnya. Abi fil Kuwaiti. Naam. Huwa tabibun syahirun. Aywa, tabibun atau tabibun? Ya, Tabibun. Tabibun. To ya. To. Oh ya, to. Tabibun. Tabibun. Naam, ahsanti. Taib. Ayah saya fil Kuwait. Ayah saya dari Kuwait. Fi. Apa arti fi? Di. Ya, di Kuwait, benar ya. Ayah saya di Kuwait. Ayah saya di Kuwait. Dia dokter yang terkenal. Terkenal. Aywa, tabibun syahirun. Naam, ahsanti. Taib. Ba'dahu, oke, kita ini dulu ini. Naam. Sekarang oke, sampai sini ya. Fil Kuwaiti. Taib. Naam, tafadhali Bu Diana. Oke. Wa aina ummuka, dan di mana ibumu? Dan di mana ibumu? Naam, ahsanti, sahih. Ini kalau kita lihat dari orang yang diajak bicara berarti laki-laki perempuan? Laki-laki ya. Di sini belum ada perempuan ya, karena kita ambil materinya sistematisnya. Nanti kita akan ambil yang perempuan lagi. Taib, ahsanti. Karena K ini ya Ustadz ya, di belakang ya. Benar. Yang di belakang ini adalah menunjukkan bahwa yang diajak bicara ya adalah laki-laki. Ya, kalau yang diajak bicara perempuan jadinya wa aina ummuki ya, dan di mana ibumu ya. Nah. Taib. Ahsanti. Tafadhali Bu Ami. Ma'adahu. Ya, ini lumayan panjang juga ya. Gak apa-apa. Ini sih lebih panjang dari Teh Novi nih. Enggak apa-apa ya, karena susah. Sekali-sekali Bu. Hiya aidon fil ku. Adakah di sini fil Kuwaiti? Fil ya. Aywa. Hiya aidon fil Kuwaiti ma'a abi. Aywa. Hiya mudarrisatun hunaka. Aywa, hunaka ya. Hunaka. Nah. Maknahu? Artinya dia. Aywa. Aidon tadi apa ya Ustaz? Aidon juga. Ya, dia juga di Kuwait. Aywa. Bersama Abi. Bersama Abi ya, bersama bapak saya berarti ya, Abi. Iya, bersama bapak saya. Dia seorang guru ya Ustaz? Aywa, sahih. Ya, guru hunaka. Hunaka apa ya Ustaz? Hunaka, di sana. Oh, di sana. Aywa. Ada hunaka, ada huna. Hunaka karena yang nanya laki-laki ya Ustaz. Kalau ini tidak pakai tidak ada laki perempuan. Ya, tidak laki perempuan. Ya, tidak tidak seperti ismuka, ismuki, enggak. Ini hunaka memang artinya adalah di sana, tanpa melihat siapa yang kita ajak bicara. Aywa. Jadi ada huna di sini, hunaka ya, di sana. Ada hunalika ya, hunalika ini berarti sononya lagi. Ya. Nah, jauh lagi. Ya, lebih jauh lagi ya. Jadi ada di sini, di sana, ada di sono ya, lebih. Ya. Jauh di sana. Ya, jauh di sana ya. Hunalika ada. Nah. Baik, kita lanjut sekarang. Huya mudarrisatun hunaka ya, dia seorang guru di sana. Baik. Tafadhali Bu Wulan. Ada habata ila Kuwaiti ya Muhammad. Aywa, naam. Ada habta apa itu? Azhabta. Di sini adalah kata tanya.
Apakah? Apakah ya? Zahabta artinya kamu sudah pergi. Ya, kemarin kita sudah praktek ya. Ya, masih ingat gak kemarin? Kalau dilihat videonya itu ada, ingat kita tes kosakata kata kerja, kita rubah menjadi kamu pergi, ya saya pergi. Kamu duduk, saya duduk, ya kamu makan, saya makan. Ya, ini kemarin kita sudah ya. Masih ada yang ingat? Apa Lupa ya. sudah tertimbun ya? Nah, Masya Allah. Lupa lagi Ustadz, ya Allah. Informasinya. Nggak apa-apa. Oke. Jalisa Jahaba Dar Haroja gitu ya Ustaz ya? Aywa, benar. Yang kemarin kita sudah ini. Oke, nggak apa-apa. Di sini kita ulang lagi. Naam. Anak ulang singkat. Oke. Ya, sebelum kita lanjut ya. Jadi untuk mukaddimah ya, untuk membahas apa namanya? Bacaannya Bu Wulan. Jadi ada kata zahaba ya, bentar kita gedein dulu ini. Ada zahaba ya, zahaba. Zahaba ini artinya dia telah pergi. Ya, apa artinya? Dia telah pergi. Dia telah pergi. Kalau kamu telah pergi, nah bahasanya adalah zahab, yang tadinya zahaba ini menjadi zahabta. Ba-nya yang di ujung itu sukun. Kemudian tambahkan huruf ta. Ya, zahabta. Kamu telah pergi. Ya. Kalau saya telah pergi, bahasa Arabnya apa? Zahabtu. Ya, zahabtu. Mulai ingat ya. Mulai muncul memorinya yang kemarin. Jadi ada zahaba, zahabata, zahabtu. Oke. Sebentar sekarang, ya Ustaz, buka ada suami. Silakan Bu. Oke, nah Masya Allah. Baik. Ya. Oke. Halo. Nah, oke kita lanjut ya. Ya, oke. Ya. Kita lanjut sekarang berarti misal ya anak tanya jalasa. Ya, ini kemarin kita ambil ya jalasa. Jalasa artinya dia. Ya, dia telah duduk. Sekarang kalau kita mau bilang kamu telah duduk. Jalasta. Ya, jalasta. Seperti ini. Ya, jalasta. Oke. Kamu kalau saya telah duduk berarti Jalastu. ya, jalastu. Ya, jalastu. Aywa, jalastu, jalasa, jalasta, jalastu. Ya, dia, kamu, saya. Ya. Kemudian akala. Akala dia telah makan. Kalau kita bilang kamu telah makan? Akalta. Ya, akalta. Kalau saya? Akaltu. Ya, ini kemarin yang kita sudah latih ya. Mudah-mudahan ini diingat lagi ya. Screenshotnya ini screenshot keberapa nih? Anak nggak pakai nomor tadi ya. 6. Jadi apa namanya? Kalau bisa boleh ditulis sekarang di buku ya. Karena kalau mau lihat video lagi itu butuh harus sampai 1 jam ya. Kalau kita mau lihat lagi videonya lebih lama ya. Jadi ada catatan-catatan kecil di buku yang kalau kita lihat itu akan teringat kembali ya apa yang kita dengar tadi. Nah, ya. Silakan kalau mau ditulis supaya bisa lebih cepat untuk murojaah ya, cepat untuk mengingat. Jalasa apa tadi artinya Ustaz? Jalasa artinya dia telah duduk. Ya. Ini semuanya ini ya kita pakai kata kerja aja langsung. Ini duduk ya. Ini pergi. Oke. Cuman ya yang pertama ini bermakna apa? Bermakna dia. Oke, ini kita pakai warna hijau ya. Ini berarti dia ya, dia untuk laki-laki. Ya, ini untuk kamu. Kamu laki-laki juga. Ya, kemudian ini saya. Ya, saya di sini tidak melihat jenis kelamin lagi. Oke. Ini ada yang masuk. Burika ya. Oh iya. Nah, sama juga ya. Ya. Silakan. Oke. Jadi kalau jalasa itu dia, ya, dia laki-laki telah duduk, ya. Kemudian kamu, kemudian saya. Begitupun yang di sebelah seperti itu juga. Nah. Oke. Paham ya? Coba silakan kalau mau ditulis atau anak udah screenshot ya. Nanti anak kirimkan ke grup. Ya, jadi ini ada yang anak kirim videonya ya, dan ini catatan. Ya, catatan anak kirimkan di grup insyaallah. Baik. Kita sapa dulu Bu Rika sudah bergabung. Taif haluki Bu Rika.
Alhamdulillah. Khair. Nah, Masya Allah. Taib. Ya. Kirain saya hari Rabu, Ustaz. Kata saya gini, apain Bu Rina teh hari Rabu udah ngirim Zoom, nggak liatin. Masya Allah. Ya. Masih hari Rabu udah ngirim Zoom, kata saya. Aduh. Lah, berarti kemarin hari Rabu di mana Bu Rika? Apa hari Selasa? Kemarin. Soalnya kan nggak beda sekarang Ustaz, hari-hari nggak beda Ustaz. Iya. Iya. Nah, Masya Allah. Taib, ahsanti. Taib, ini jadi menjelaskan yang tadi ya, yang halaman, ya kita sudah halaman 55 tadi berarti. Ya. Taib, sini sudah paham ya? Kalau belum paham nanti Ana jelasin lagi, ambil kata yang lain. Ya. Kata syariba misalnya, syariba artinya dia telah minum. Kalau kamu telah minum berarti menjadi syarib. Syaribta. Syariba. Ya, ini kalau pakai kol-kola supaya kedengaran di situ huruf ba ya, syaribta. Syaribta. Ya, syaribta. Kalau saya Syaribtu. ya, syaribtu. Ya, nanti kalau dalam bahasa sehari-hari biasa nggak pakai kol-kola ya, syaribta, syaribtu. Ya, gitu ya. Nah, kamu udah minum ya, saya sudah minum ya, syaribtul ma. Taib. Seperti itu. Oke. Berarti kita alihkan ke bacaan ya. Tadi Bu Wulan ya. Ya. Oke, silakan Bu Wulan dilanjutkan. Ada habata ilal Kuwaiti ya Muhammad. Aywa. Apakah kamu pernah ke Kuwait? Bisa. Ya, kamu pernah ya, kamu telah pergi. Oke, bisa. Ya. Ya, ke Kuwait. Wahai Muhammad. Ya, wahai Muhammad ya, adhabta ilal Kuwaiti ya Muhammad. Apakah kamu sudah pernah pergi ya? Bisa kita artikan seperti itu. Apakah kamu sudah pernah pergi ke Kuwait wahai Muhammad? Aywa. Naam, ahsanti. Setelahnya Bu Iis, tafadhali Bu Iis. Naam, zahabatu. Aywa. Naam, bukan zahabatu aywa. Kalau di sini mungkin kelihatan ya, kelihatan mungkin di layar ataupun Ana nggak tahu di buku ummahat ya, ibu-ibu. Fathah tuh. Fathah ya, harusnya apa? Harusnya sukun dia. Sukun. Ya, harusnya sukun. Ini salah tulis ya. Naam, zahabatu. Fathah tapi dicoret jadi sukun. Oh gitu, ada yang coret? Iya. Ya, dari bukunya begitu, Bu? Naam, dahabtu. Aywa, Ya. dahabtu. Kalau Ya. saya betulin sendiri karena kemarin Ustadz bilang Aywa, sukun. situ sukun ya. Di situ sukun. Nanti semua huruf terakhir itu dari kata zahaba menjadi zahabatu itu sukun. Ya, dari kata jalasa menjadi jalastu, huruf sinnya itu sukun. Pasti huruf terakhirnya itu sukun kalau ditambahkan dengan ta atau tu. Ya. Oh, mungkin saya juga ini saya yang rubah sendiri, Ustaz. Udah Ya. dengerin Ustaz. Salah. Oh gitu. Ya, nah, Masya Allah. Taib. Jadi itu sukun ya. Jadi bukan zahabatu tapi zahabatu. Ya. Zahabatu. Nah, ahsanti. Bu Iis tadi ya. Taib. Kemudian setelahnya Bu Novi. Tafadhali Bu Novi. Wa zamiluka aina abuhu. Aywa. Oke, di sini dalam satu percakapan ada dua kata ganti ya. Coba wazamiluka ya, aina abuhu. Nah, apa Dan artinya? temanmu ya Ustadz. Benar. Di mana bapaknya? Aywa, dan temanmu ya. Temanmu di sini siapa yang dimaksud tadi? Si Hamzah ya. Hamzah. Hamzah ya, tadi namanya namanya tadi adalah namanya si Hamzah. Wazamiluka ya, dan temanmu itu si Hamzah ya. Aina abuhu, di mana bapaknya dia? Bapaknya si Hamzah. Bapaknya Hamzah. Ya, gitu ya. Logikanya masuk ya. Jadi walaupun di sini ada dua ka sama hu, kita tahu maknanya. Maksudnya dan temanmu itu ya, di mana bapaknya dia? Ya, di mana bapaknya? Nah, ahsanti. Taib. Setelah itu Bu Rina, tafadhali Bu Rina. Ya Ustaz. Abuhu fil yabani wa tajirun kabirun. Nah, manahu? Ayahnya Jepang. Di Jepang, benar? Pedagang yang terkenal. Aywa, dia adalah pedagang yang besar. Ya, besar di sini kita bisa bermakna terkenal, bisa bermakna berpengalaman ya, yang sudah ya besar ya, pedagang besar. Ya, pedagang besar itu biasanya banyak dicari karena dia sudah banyak konglomerat.
Ya, konglomerat. Ya. Apa namanya? Modalnya besar ya. Itu namanya tajirun kabirun. Nah, Badannya besar. Ya, badannya juga Badannya besar. Istrinya Nah. besar kalau kata Ustaz Somad. Masya Allah. Taib. Untuk Nuasil. meningkatkan imun Ustaz. Ya, benar. Harus berbahagia ya. Nah, Masya Allah. Taib. Sahih. Ya, jadi apa namanya? Ya, jangan terlalu panik. Nah. Taib, kita lanjut berarti sekarang Bu Rika. Tafadhali, Bu Rika. Oh, Bu Rika. Aywa. Bu, benar? Ada yang ketinggalan? Benar ya? Iya, tadi kan setelah Bu Rina, Bu Budi ya. Sekarang sudah masuk Bu Rika. Iya. Taib, tafadhali Bu Rika. Alaka akhun ya Muhammad, apakah engkau punya saudara laki-laki wahai Muhammad? Naam. Li akhun wahidun. Nah, Bu, jangan diborong. Ya, Satu. Bu, abisin Bu sampai habis, Bu. Habisin aja. Ini masih banyak gak nih? Masih banyak ya. Ya, oke. Taib. Nah, nggak apa-apa karena tadi Bu Rika baru masuk ya. Jadi dikit bacanya kalau kita kasih dikit nih. Ya, dikit bacanya. Ya, habisin aja makanya Ustaz. Oh, jangan dihabisin juga. Kita yang Muhammad ke bawah ini boleh ya. Kita kasih Bu Rika aja nih, nggak apa-apa. Satu Ya, ini satu terakhir bukan, Bu ya. Rika semua. Taib, tafadhali Bu Rika. Naam. Naam. Ya, per li. koma ya. Jadi per koma Ya. diterjemahkan per koma. Diterjemahkan ya. Naam. Ya, li saya mempunyai akhun saudara laki-laki wahidun satu. Ya, artinya saya mempunyai satu namanya, ya. Nah, artinya satu Ismuhu, saudara satu namanya, atau satu laki-laki ya, satu saudara laki-laki gitu maksudnya. Dibalik ya. Nah. Oh. Ya, li saya punya akhun wahidun, satu saudara laki-laki. Ismuhu namanya Usama. Wahua dan dia ma'i bersamaku. Huna di sana. Huna di sini. Fil madinati. Ya, huna artinya di sana apa artinya? Madinatil munawwarah. Aywa. Huna di sana apa di sini Bu Rika? Apa? Huna di sini atau di sana? Huna di sana. Ya, kalau hunaka? Hunaka. Hunaka di sana. Oh, hunaka di sana, huna di sini ya. Huna di sini. Nah, ahsanti. Di sini ya, huna. Oh, kan di sini. Wahua ma'i bersama saya, huna di sini. Fil Madinatil Munawwarah, di Madinah Al Munawwarah. Nah, ahsanti. Terus sampai titik. Wali dan saya ukhtun wahidun, dan saya mempunyai satu saudara perempuan. Ismuha namanya Zainabu. Nah. Zainabu. Nah. Ya. Wahia dan dia fil Iraqi di Irak. Aywa. Ma'a jaujiha bersama pasangannya, suaminya. Pasangannya zaujiha, benar. Nah. Zaujuha pasangannya muhandisun, seorang insinyur. Nah, ahsanti. Zaujnya. Ibu Rika pinter banget sih. Iya, Masya Allah. Jadi malu. Kita sampai lihatnya sampai kaget. Iya. Karena cepet banget lagi. Cepet banget ya. Saya sampai keder ini mau nulisnya. Iya. Masya Allah. Kebetulan Bu, kebetulan. Masya Allah. Taib. Masya Allah. Nah, ahsanti. Ya, nanti bisa langsung japri ya. Langsung japri ke Bu Rika ya. Gimana caranya ya? Taib, Masya Allah. Nah, ahsanti mumtaz Bu Rika. Taib. Silakan yang ada yang ketinggalan. Ada ketinggalan kosakata yang alaka ahun ya Muhammad. Alaka artinya? Alaka ya. A artinya apakah? Laka kamu mempunyai. Kamu ya, mempunyai. Laka kamu mempunyai. Li saya mempunyai. Ya, laka sama li. Aywa, nah, ahsanti. Laka kamu mempunyai, li saya mempunyai. Kalau digabung berarti alaka. Apakah kamu mempunyai akhun? Ya, saudara. Seorang saudara laki-laki wahai Muhammad. Ya, alaka akhun ya Muhammad. Aywa. Nah. Kemudian dijawab li. Ya, kalau laka itu kamu, ya, kamu untuk laki-laki ya. Kalau li artinya saya. Ya, di sini saya perempuan atau laki-laki sama aja. Ya. Tapi kalau laka ini bisa berubah menjadi siapa yang diajak bicara. Kalau perempuan menjadi apa?
laki. Laki. Ya, alaki. Ya, alaki akhun ya Fatimah misalnya. Alaki akhun ya Fatimah. Apakah kamu punya saudara laki-laki wahai Fatimah? Ya, seperti itu. Bisa ya. Nah, ada yang ketinggalan lagi silakan. Ya, tadi Bu Rika cepat memang ya, nggak apa-apa. Itu Ustadz, seperti itu ya. pelan-pelan Ustadz yang terakhir diartiin yang naam itu. Naam, yang mana? Yang naam terus selanjutnya. Oh, Tadi terpaus, ada terpaus. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi supaya kita lebih semangat lagi. Naam. Mudah-mudahan besok-besok semua ummahat bisa ya minimal seperti Bu Rika cepat begitu ya, Masya Allah ya. Amin. Luar biasa, luar Amin. biasa, ya. Maunya sih. Enak ngajarnya nggak capek ya Ustadz ya. Kalau yang kayak gitu Bu, tinggal gantian aja Bu ngajarnya. Udah. Apusan Ustadz. Nah, ahsanti, taib, ahsantunna. Taib, ana terjemahkan lagi ya, tapi pelan-pelan. Naam, naam, ya, naam ya. Li akhun wahidun. Ya, naam ini bisa bermakna ya, bisa bermakna apa? Benar, gitu ya. Kita benarkan apa yang dia tanyakan. Ya, alaka akhun ya Muhammad? Naam, iya benar. Li akhun wahidun. Iya, saya mempunyai. Tadi li artinya apa tadi? Saya mempunyai. Oh iya, Ana lupa ya. Di sini sebenarnya pembahasan baru. Ya, tadi sudah disampaikan 4 baris ke bawah ini 4 pembahasan baru kita hari ini ya. Jadi tadi itu kan murojaah, makanya cepat. Ya, pas nyampe sini jadi. Untung nggak Bu Rika. Selamat lah. Iya, untung Bu Rika, kalau nggak keder saya. Keder bagian saya pun. Iya. Jadi kita di sini pembahasan baru ya hari ini karena pekan kemarin sampai di sini kalau nggak salah ya alaka akhun atau yang atasnya mungkin kayak kemarin ya. Iya. Di sini baru ya. Oke, nggak apa-apa kita terjemahkan pelan-pelan berarti ya li akhun wahidun ya saya mempunyai akhun artinya saudara laki-laki. Ya, wahidun satu. Ya, tapi memang begini dalam bahasa Arab jumlahnya itu untuk 1 dan 2 itu kata angkanya itu di belakang. Seperti saya punya 1 buku, li kitabun wahidun. Tidak dibilang wahidun kitab, tidak, tapi kitabun wahidun. Untuk 1 dan 2 ya. Khusus untuk 1 dan 2 ya Ustadz. 1 dan 2. Ya, 3 sampai 10, 3 sampai seterusnya, ya 3 sampai seterusnya ini apa? Angkanya di depan. Ya, angkanya di depan. Misalnya kita mau bilang 100 buku ya mi'atu kitab ya 100 buku. Jadi 100-nya di depan seperti urutan Indonesia. Tapi untuk 1 dan 2 ya 1 dan 2 ini 2-nya belum kita ambil nanti. Ini dia angkanya taruhnya di belakang. Ya karena Kenapa dia gitu? Karena dia dihitungnya sebagai naat. Ya, naat. Kalau ya, banyak tuh lebih dari 2 berarti ya. Lebih dari 2 Kalau kita mau bilang 3 buku ya, salah satu kutubin. Salah satu kutubin lihat salasanya di depan. Salah satu kutubin. Ya. Kenapa nggak kitabun, Ustadz? Kenapa nggak kitabun? Itu nanti lain acara lagi. Kenapa nggak kitabin? Ya, kita nggak kitabun. Ya, kenapa jadi kutubin? Karena dari 3 sampai 10 khusus ya. Dari 3 sampai 10 itu kita akan sebutkan angka, kemudian sesuatu yang diangkain atau sesuatu yang dibilangkan itu harus dalam bentuk jamak, dalam bentuk pluralnya, dalam bentuk banyak. Ya, plural. Dalam bentuk banyak tahu nggak? Dalam bentuk jamak ya, dalam bentuk jamak ini kita sudah ambil beberapa ya, bagaimana cara melihat jamak itu, pembentukan jamak. Jadi kalau dari 3 sampai 10 ya itu akan dirubah jadi bentuk jamaknya. Jadi bukan salah satu kitabin, tapi salah satu kutubin, 3 buku. Arba'atu kutubin, ya 4 buku ya. Khamsatu kutubin. Ya itu insyaallah ya, pelan-pelan kita ambil. Nah. Ya. Dalam bentuk jama dan majrur gitu Ustaz. Ya, dalam bentuk jama dan majrur. Ya, ini Bu Rika kayaknya sudah ambil ya. Jamak majrur. Nanti 11 sampai 99 ya, mufrad mansub. Ya, seperti itu. Nanti kita akan ambil. Ya. Baik, Bu Rika udah connect. Susah banget ya bahasa Arab. Gampang banget bahasa Arab. Ya. Keceplosan Bu Ami. Iya, keceplosan. Nah, Masya Allah ya. Baik. Ahsantunna. Kita ambil pelan-pelan tadi ya. Li akhun wahidun. Ya, jadi kalau untuk mengatakan angka, untuk 1 dan 2 ini angkanya di belakang. Saya punya 1
satu saudara laki-laki. Berarti akhun wahidun. Saya punya, misalnya saya punya contoh, ini contoh aja ya. Saya punya satu buku. Ya, berarti li kitabun wahidun. Li kitabun wahidun. Saya punya satu rumah. Li ya, Li baitun baitun wahidun. Aywa, seperti itu ya. Nanti untuk duanya pun begitu ya. Li kolamani ya 2 pulpen. Li kolamani snani. Saya punya 2 pulpen. Ya. Li baitani snani. Saya punya 2 rumah. Ya, seperti itu ya. Jadi di sini kita fokus ke yang satu dulu ya supaya tidak kok ini jadi satunya kok jadi di belakang. Jadi Ana mau jelaskan itu ya. Jelasannya adalah jadi kalau untuk 1 dan 2 itu angkanya taruhnya di belakang. Ya, seperti itu ya. Taib. Li akhun wahidun. Saya punya satu saudara laki-laki. Ismuhu Usamah. Ya, ma'nahu, mana ismuhu Usamah? Namanya Usamah. Ya, namanya Usamah ya. Namanya Usamah. Taib. Dia. Oh, taib, bentar. Oke ya. Kemudian ya, wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarati. Ya. Wa huwa ma'i. Apa arti wa huwa ma'i? Dan dia bersama saya. Ya, dan dia bersama saya. Ya. Kalau bersama kamu, bahasa Arabnya apa? Ma'aka. Ma'aka. Ini perubahan-perubahannya ka ya, kemudian tambah ma'i ya. Jadi bersama di sini bahasa Arabnya apa? Bahasa Arab bersama. Ma'a. Ya. Kata ma'a ya, ini artinya bersama. Ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan ya, innallaha ma'as sabirin. Ya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ya, yang bersabar. Nah, belajar bahasa Arab. Ya. Belajar bahasa Arab ya. Amin. Di sini sabarnya. Di sini orang-orang yang bersabar umum ya, siapa-siapa yang bersabar masuk ke dalam ayat tersebut ya, ma'as sabirin. Taib. Ahsanti. Taib ma'i ya, jadinya bersama saya karena ditambahkan ya sukun. Ya, ada ya sukun di belakang. Jadinya ma'a tambah ya sukun jadinya ma'i ya, ma'i bersama saya. Jadi ma'i. Huna. Ya, huna apa arti huna? Di sini. Ya, di mana di sini itu? Fil Madinatil Munawwarati. Ya, di Madinah ya, Al Munawwarati. Apa arti Munawwarah kita sudah sebutkan sebelumnya? Kota yang bercahaya. Yang bercahaya, ya, kota yang bercahaya. Ya, di situ disebutkan Madinah Al Munawwarah karena penyebutan ini karena apa? Karena untuk memuliakan Nabi. Ya, siapa yang menjadikan kota itu bercahaya? Karena di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wali, kita lanjut, wali sama ya. Li dan saya mempunyai ukhtun wahidatun. Perhatikan ya, yang tadinya di atasnya wahidun tadi di sini menjadi apa? Wahidatun. Ya, tadi Ana udah sampaikan ya. Tadi Ana udah sampaikan bahwasanya angka 1 dan 2 itu ibaratnya seperti na'at. Seperti apa? Naat. Ya, seperti sifat. Kita sudah tahu. Ya, kita sudah tahu ya bahwasanya kalau sifat itu kan ngikut. Kalau sebelumnya dengan man'ut. Benar, ngikut man'utnya. Akhun wahidun. Ukhtun muannas. Ukhtun wahidatun. Wahidatunnya jadi muannas juga. Ya, di sini kelihatan ya. Makanya kenapa dia disebut dia seperti naat ya, karena dia ngikut ya. Kita bisa lihat di sini ikut ya, dia ngikut seperti yang kita sudah bahas ya, dalam berapa aspek naat ngikut man'ut? 4. Ada 4 ya, 4 aspek ya. Pertama dari i'rabnya un sama ya, bunyi u dua-duanya. Kemudian nakiroh dua-duanya pakai tanwin ya. Kemudian apa namanya? Jinsnya muannas muzakkar ya. Kemudian jumlah bilangannya di sini satu-satu. Ya, adat atau bilangan. Dan ini kita bisa lihat ya, satu kali dalam satu waktu terpraktek 4 jenis tersebut. Ayo. Ismuha Zainab. Apa mana ismuha Zainab? Namanya Zainab. Aywa. Wahia ya, wahia fil Iraqi. Dan dia siapa di sini?
Zainab. Zainab ya, dan kita lihat di sini kata gantinya adalah kata ganti untuk muannas. Perempuan. Ya, perempuan. Wahia fil Iraqi, dan dia di Irak ya. Di Irak. Ma'a zaujiha. Ya, ma'a di sini lihat ma'anya Bersama. tersendiri, bersama zaujiha, bersama suaminya. Ya, suami ya, pasangan. Nah, kata zauj itu artinya sebenarnya pasangan ya, bermakna pasangan, bukan suami istri tapi pasangan. Karena ini disampaikan dalam konteks. Disampaikan dalam Al-Qur'an. Jadi semua makhluk itu diciptakan berpasangan. Ya, bahkan pasangannya itu seperti siang dan malam. Kita nggak bilang ini siang suami kemudian malamnya istri, nggak, tapi berpasangan ya. Makanya disebut terjemahnya tadi sudah bagus ya. Terjemahnya adalah pasangannya. Nah, ma'a zaujiha, pasangannya. Ayo. Wahia fil Iraqi ma'a zaujiha, ya, dan dia di Irak bersama pasangannya ya. Kalau pasangan perempuan berarti laki-laki dong ya. Laki-laki. Ya, suami, dan kita artikan di sini suaminya. Nah, wa zaujuha muhandisun, ya, dan suaminya ya muhandisun. Apa arti muhandis? Insinyur. Ya, insinyur ya, suaminya insinyur. Nah, tape. Ustaz. Mungkin sampai di sini. Oke, silakan pertanyaan Bu Ulan. Kenapa zaujuha itu kita ganti pakai huwa gitu bisa? Zauju pakai huwa yang mana? Zauju huwa gitu. Iya, dia huwa langsung. Kan pasangannya seorang, si Zainab bersama pasangannya. Benar. Pasangannya seorang insinyur. Nah, pasangannya kita ganti dengan dia. Bisa. Nah, ahsanti sahih. Katanya boros ya. Ya, boros kata ya. Nah, ya. Benar, ahsanti. Di sini bisa zaujuha ya. Jadi kita mau ganti kata zaujuha tadi yang disebutkan, kita ganti dengan kata ganti jadinya huwa. Huwa maksudnya pasangannya atau suaminya ya, muhandis, seorang insinyur. Bisa. Ya, makanya kalau belajar bahasa Arab, kalau membaca artikel Arab itu makin ke sini makin padat. Karena sudah disingkat semuanya menjadi menjadi dhamir, kata ganti semua. Ya, menjadi kata ganti. Ya, jadinya kalau tidak paham dari pertama itu ke bawahnya nanti makin nggak paham. Makin tidak paham dhamirnya ini kembalinya kemana. Ya, makanya ada pepatah Arab mengatakan gini, ya, laulad dhamir, ya, la fahimal an-nahwal hamir, ya, laulad dhamir la fahimal nahwal hamir, ya, seandainya kalau bukan ya laulad dhamir, kalau bukan karena dhamir, ya, maka hamir, maka keledai itu pasti akan paham, ya, akan paham nahwu, ya, itu maksudnya ya. Jadi keledai itu nggak bisa paham bahasa Arab ya karena ada domirnya. Domir yang tadi kata ganti hu. Itu pepatah Arab mengatakan gitu karena saking rumitnya domir ya, domir. Nah, Ustadz, itu apa di zaujiha itu kan pasangan, berarti dia pasangan yang perempuan ya? Benar ya. Kalau pasangan yang laki-laki? Zaujuha ya. Aywa. Jadi di sini ada pergeseran ini sebenarnya, ada pergeseran pergeseran bahasa. Bahwasanya dulu, oke, nggak apa-apa, Anda cerita dikit dulu ya. Ini ada tambahan waktu sedikit aja. Kasih waktu sedikit boleh? Iya, Ustaz. Ini Anda screenshot dulu, oke. Jadi ada pergeseran bukan pergeseran ya. Kalau dulu ya, dulu itu pokoknya pasangan dibilangnya zauj tanpa melihat itu laki-laki maupun perempuan. Ya, tinggal dilihat kata ganti setelahnya. Kalau kita bilang zaujuhu. Kalau kita bilang zauju, pasangannya berarti ini laki-laki. Ya, ini laki-laki, berarti pasangannya berarti perempuan. Ini perempuan. Ya. Kalau kita bilang zaujuha, ya. Lihat kata gantinya, kata ganti setelahnya perempuan. Perempuan berarti pasangannya laki-laki. Ini laki-laki ya. Kalau kita bilang zaujuhu berarti ini istrinya, kita bilang. Zaujuha berarti kita bilang ini suaminya. Ya. Itu dulu. Katanya zauju ini ya Ustadz ya. Ya, zauj ya, dari kata zauj ya, kata asalnya. Itu dulu ya. Sekarang sudah ada bukan pergeseran tapi lebih pada identik untuk membedakan lebih beda lagi. Kalau zauj ya, zaujun ini untuk suami. Ya. Nanti kalau pakai tak marbuta baru jadi zaujatun. Zaujatun. Ya, ini untuk
untuk istri, ya, pasangan yang perempuan. Ya. Memang nggak ada suami gitu ya, bukan pasangan. Ya, pasangan. Bilangnya pasangan ya. Jadi makanya bahasanya itu pasangan, ya, karena sesuatu itu bisa bukan harus laki-laki perempuan tapi berpasangan gitu ya. Misalnya lah siang malam ya, siang Berarti sama malam. tergantung kalimatnya, bisa juga itu misalnya jadi kalau pagi jadi malam gitu kali Ustadz ya? Iya, begitu ya. Jadi tapi pakainya tetap sama, kata-katanya ini. Ya, jadi apa namanya? Zauj ya. Zauj ini artinya apa? Pasangan. Ya, pasangan bentar, ini terlalu jauh Ana menjelaskan ya. Karena tadi disinggung apa namanya zauj ya. Jadi kalau kita bilang zaujuhu ya, zaujuhu tadi, oke, kita kembali ke zauj dulu, zaujun. Zauj artinya apa, Pak? Pasangan. Ya, pasangan. Ya. Kalau kita mau bilang suaminya si Fatimah, berarti zauju Ha. Zauju Fatimah. Ha, ya, hanya berarti ha. Fatimahnya kita ganti jadi ha. Ya, berarti zaujuha ya. Ini jadinya kalau nyambung berarti zaujuha ya, tulisannya gini jadinya nyambung. Berarti kalau kita tahu di sini Fatimah, otomatis ini pasangannya adalah suaminya Fatimah. Ya, sekarang kita mau bilang istrinya Muhammad atau pasangannya Muhammad. Berarti zaujuhu Muhammad. Ya, zauju Muhammad. Berarti Muhammadnya kita ganti jadinya hu. Benar nggak? Zaujuhu. Ya, zaujuhu. Berarti kita bilang kalau zaujuhu berarti kita artikan apa nih? Istrinya. Suami. Istri. Oh iya, istri. Ya. Zaujuhu berarti istri pasangannya Muhammad. Karena hu di sini ada laki-laki, otomatis ini pasangannya perempuan. Emang abang bingung ya? Ini yang zauj ini bingung karena itu dulu. Ya, sekarang mutaakhir, sekarang ada pergeseran sedikit ya, tambahan dari bahasa Arab bahwasanya kalau zauj itu, zaujun itu untuk suami, zaujatun tanpa ta marbuta untuk perempuan, artinya istri. Jadi sekarang jadi nggak bingung kalau kita bilang, kayak coba Ana tulis ya. Ana tulis sekarang kita bilang bentar. Kalau Ana bilang zaujatuhu. Zaujatuhu. Artinya apa nih? Istrinya ya. Istrinya. Ya, dari sini aja kita sudah tahu bahwa ini adalah istri tanpa melihat hu-nya. Ya, zaujatuhu. Bisa ya? Gimana tadi Bu Ami yang bertanya? Tadi yang bertanya. Ya. Tadi yang bertanya Bu Wulan ya? Ya, tapi kan zaujiha kan Ustadz. Zaujiha. Nah, kalau di sini kenapa menjadi zaujiha? Ini habis karena ma'a disusun dengan ini mudhaf, zauji menjadi mudhafun ilaihi. Aywa, mudhafun ma'a zaujiha. Nah. Oke, Masya Allah. Ini mudah-mudahan kalau masih bingung ya bisa, bukan masih bingung ya, kalau lupa apa yang dipelajari tadi bisa dilihat lagi videonya, nanti Anak kirimkan linknya. Jadi yang melihat video boleh siapa aja ya, nggak harus yang hari ini nggak hadir ya, yang hadir hari ini lebih bagus ya, karena kalau yang nggak hadir bisa nggak nyambung biasanya ya, tapi kalau yang hadir sekarang melihat video lagi belum tentu juga ya. Ustadz ya, belum tentu juga ya. Ya, kayak kemarin saya berasa kok ini kayaknya saya kelewatan nih gitu, lupa. Padahal udah ya, Masya Allah. Padahal udah. Baik. Soal silakan terakhir. Nggak ada ya? Oke, ini sudah waktu ya, sudah lewat juga 6. Oke, baik. Karena lagi ada soal ya, kalau tidak ada pertanyaan berarti kita tutup ya. Dan sebelumnya kita doakan saudara-saudara kita ya, teman sanak saudara yang tertimpa musibah, yang sakit ya, yang ditinggalkan oleh keluarganya ya, semoga diberikan kesabaran. Baik. Amin. Dan cepat diberikan kesembuhan ya bagi yang sakit. Baik, kita tutup bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakunallahu khairan. Wa jazakunallahu khairan. Baik, Ana tutup ya.